Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Min niyyati liridha illa wa li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa li futuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim futuhal arifin futuhal ulama'il amilin was sholihin wa ala ma nawaw bisalafun as-sholihun wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila hadrati sultanil arifin sayyidina syekh Haji Nawawi bin Haji Abdul Karim Jamil Masyayikh Mahadlil Buyuh ila hadrati masyayikhina fi muassasah Maqali Uluda wal Arwaniyah muallifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha Sayyidina Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa Sayyidina Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahumullah wa ajrakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus Majelis Ta'lim emak-emak Pondok Pesantren Al-Miftah Batuwaji, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bunda-bunda semuanya, jamaah setia Majelis Taklim Pondok Pesantren Al-Miftah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang juga sangat kami hormati, kami muliakan, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari tiada pernah bosan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali di waktu duha yang mulia ini kita bisa merasakan berbagai macam limpahan karunia-Nya, terutama karunia yang agung, yang mulia, yang sangat wajib kita syukuri, yakni karunia nikmatil iman wal Islam, juga sehat jasmani rohani kita, sehingga kita bisa hadir dan duduk di majlis mulia, majlisnya Rasulullah, majlis dalam rangka zikrullah, dalam rangka menggugurkan kewajiban kita thalabul ilmi, majlis dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita semua mudah-mudahan majlis kita ini benar-benar diridhoi dan diterima oleh Allah. Amin. Menjadi majlis yang istiqomah, yang membawa keberkahan, kemanfaatan, juga kemaslahatan untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam, sang pembawa berita Islam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan kelak di hari kiamat benar-benar mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian rutin kita kitab Tanbihul Ghafilin, pembahasan masih tentang sifatul jannah wa ahluha, sifatnya surga, bentuknya surga dan juga penghuninya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis berikutnya riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Annahu qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi anzalal kitab ala Muhammad, demi zat yang telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, kata Nabi, bersumpah menjelaskan tentang surga. Inna ahlal jannah la yazduna kulla yaumin jamalan wa husnan. Demi Allah, zat yang telah menurunkan Al-Quran pada Muhammad, sungguh penduduk surga itu setiap hari bertambah ketampanannya, keelokannya, kecantikannya. Kama yazdaduna fid dunya haroman, sebagaimana bertambahnya penduduk dunia pikunnya, tuanya, keriputnya. Kalau di dunia semakin bertambah jumlah umur, berkurang jatah umur. Kalau jumlah umur tambah ya, tapi sejatinya berkurang jatahnya. Itu semakin tambah muda, apa sebaliknya?
semakin tambah tua. Dulu yang semua kulit kenceng jadi kendor. Sudah mulai kan merasakannya? Dulu yang seluruh anggota tubuhnya bisa berfungsi dengan sempurna, banyak yang sudah mulai kurang. Gigi yang dulu lengkap sudah mulai banyak yang ompong. Di dunia yang dulu sedikit pengikutnya sudah mulai banyak pengikutnya. Pengikutnya bukan jamaah, itu bukan follower, itu bukan. Tapi yang dulu nggak punya pengikut rematik, rematik jadi pengikutnya. Betul tidak? Asam urat ngikut, diabetes, kolesterol, tensi di dunia, ya. Kalau di sorga, dan mudah-mudahan kita semua ahli jannah. Masih ingat hadis sebelumnya Nabi katakan semua penduduk sorga gagah-gagah, atletik, postur tubuhnya tidak ada yang gendut, buncit, gembrot, gemoy berlebihan, nggak ada. Dan itu nggak perlu terus ikut gym, treadmill tiap hari, nggak perlu. Otomatis semua berumur seumur Nabi Isa diangkat ke langit. Berapa? 33. Semua tinggi postur tubuhnya situ nadhiro'ah ala qomati Adam, sama dengan tinggi postur tubuhnya Nabi Adam. Berapa? 60 dhira'. Berapa 60 dhira'? Kurang lebih 27 sampai 30 meter. Gagah-gagah. Dan semakin bertambah hari, penghuni surga semakin bertambah muda. Kekuatannya 100 kekuatan laki-laki yang gagah perkasa. Makanya kalau kita pernah dengar penduduk surga yang laki-laki itu sehari bisa dia diberi kesempatan untuk jima kepada minimal 100 bidadari, ya enteng. Jangan enggak copot itu nanti buat gituan terus. Coba bayangkan tingginya 30 meter, tapi nggak usah dibayangkan terus itunya seberapa panjang. Jadi andai punya kekuatan itu ya wajar, karena umur sedang, kalau manusia itu sedang maksimalnya, sehat-sehatnya 33 tahun, gagahnya 30 meter. Semakin tambah hari semakin tambah tampan, yang perempuan tambah cantik. Masya Allah, sempurna kekuatannya, 100 kekuatan laki-laki yang kuat-kuat. Hanya sabar ya. Andai mungkin kita sampai mati tidak secantik yang kita hayalkan, tidak seatletik tubuh kita yang kita inginkan, sabar. Nanti di surga itu nggak usah minta, nggak usah ikut gym, nggak usah diet, nggak usah jalan tiap pagi, nggak usah. Itu semuanya akan kita rasakan. Amin Allahumma. Sempurna semua penduduk surga, tidak ada mereka yang terkurangi fisiknya. Nabi sampai bersumpah bahwa semakin tambah hari, semakin tambah tampan, tambah cantik. Wa an Samamah bin Uqbah an Zaid bin Arqam qol. Hadis berikutnya
Diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Arqam, anaknya sahabat Arqam. Arqam ini anaknya sahabat Arqam. Arqam bin Arqam inilah sahabat muda yang awal Nabi mengumumkan bahwa beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, berani mengambil resiko kalau ketahuan orang-orang kafir Quraisy bisa dibakar rumahnya, bisa dibunuh dia dan keluarganya. Umurnya 18 tahun kurang lebih. 3 tahun pertama Nabi hijrahnya diam-diam, sembunyi-sembunyi. Itu yang memfasilitasi, yang rumahnya rela digunakan untuk ngaji Rasulullah. Lalu secara bergerilya getok tular, tahu getok tular? Dari telinga ke telinga, Bun, nanti malam ngaji ya. Di mana? Di Arqam. Ketemu lagi saudaranya, nanti malam ada ngaji di mana? Di rumahnya Arqam. Padahal andai ketahuan sama orang-orang kafir Quraisy, bisa dibakar rumahnya. Itulah sahabat Arqam Ibnu Arqam, yang rumahnya, kalau yang pernah umroh, kalau kita keluar setelah umroh, kita jalan menuju pelataran Masjidil Haram, itu di sana dulu ada pintu besar, tulisannya Babul Arqam. Di situ rumahnya. Jadi dekat dengan Gunung Safa dan Marwah. Ini pemuda yang tercatat sejarah, berani mengambil resiko, rumahnya rela digunakan untuk dakwahnya Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Dia namanya Arqam bin Arqam, punya anak namanya Zaid. Nah, Zaid ini meriwayatkan hadis ini. Qala, Zaid bin Arqam bercerita, ja'a rajulun min ahlil kitab ilan nabi. Suatu ketika ada ahlul kitab yang datang kepada Nabi. Ahlul kitab di zamannya Nabi itu orang Yahudi, orang Nasrani, yang meskipun syariatnya beda dengan orang Islam, tapi akidahnya sama. Akidahnya sama, yakni mentauhidkan Allah. Makanya di Al-Quran ada ayat Muslim itu boleh nikah ahlul kitab, Nasrani, Yahudi. Yang dimaksud ahlul kitab dalam ayat itu yang kita boleh menikah, beda agama berarti kan? Itu ahlul kitab di zaman Rasulullah yang memang mereka pun keyakinannya Tuhan hanya Allah, tidak ada selainnya, Tuhan tidak beranak. Semakin kesini ajaran asli itu sudah hilang. Yang Nasrani menuhankan selain Allah, Isa, Maryam. Yang Yahudi menganggap bahwa Nabi Uzair itu nabinya kaum Bani Israel yang pernah mati 100 tahun dan hidup kembali lalu berdakwah, hafal kitab Taurat. Semakin kesini keyakinan ahlul kitab yang tadinya sama dengan Muslim, Tuhan hanya Allah, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Orang-orang Yahudi berkeyakinan Uzair karena melihat mati 100 tahun hidup kembali terus berdakwah, itu anaknya Allah. Malaikat-malaikat banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Keyakinannya sudah melenceng. Kalau sudah melenceng, maka sepakat ulama haram hukumnya muslim atau muslimah menikah dengan ahlul kitab di zaman sekarang.
baik yang mengklaim agama mereka masih Yahudi asli dan juga Nasrani, apalagi ketika sudah jelas nama agamanya diganti Kristen dan yang lain. Paham ya? Majelis Ulama Indonesia dari pusat sampai bawahannya di provinsi, di kota dan seterusnya juga sepakat. Ada fatwa yang sudah keluar bahwa di zaman sekarang tidak ada ahlul kitab. Ayat yang membolehkan muslim nikah dengan ahlul kitab itu ahlul kitab zaman Rasulullah masih hidup. Masih tersisa ahlul kitab yang keyakinannya benar, yang Nasrani ajarannya, keyakinannya sama dengan keyakinan dan ajaran yang disampaikan Nabi Isa, tetap mentauhidkan Allah dengan segala kehebatan mukjizatnya Nabi Isa. Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya Allah, bukan anaknya. Yang Yahudi pun demikian, mentauhidkan Allah. Allah tak beranak, Allah tidak punya anak Uzair, Allah juga tidak punya anak perempuan malaikat sebagaimana keyakinan Yahudi semakin ke sini. Satu ketika ahlul kitab datang kepada Nabi lalu bertanya, faqala ya Abul Qasim, hei bapaknya Qasim. Nabi itu sebutannya banyak, Abul Qasim, Abul Thohir, karena anak Nabi itu 7. Berapa? Hafal semua enggak? Hafal? Hah? Coba umur sudah berapa? Anak nabinya 7 aja enggak hafal loh. Ayo, hafal semua enggak? Tidak. Belum pernah dengar juga? Ya Allah, sudah pernah tapi lupa. Makanya ngaji itu harus diulang-ulang, itu seperti itu, ada lupanya. Anak Nabi 7 ini yang 6 dari Khadijah, istrinya Nabi yang banyak. Yang melahirkan anak itu hanya 2. 1 Khadijah melahirkan 6 anak. 1 Maria Kibetiyah, awalnya seorang budak hadiah dari Raja Mesir. Makanya Nabi itu sering katakan, kalau kalian nanti jumpa dengan orang-orang Mesir, mereka saudaramu. Makanya di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, ketika melakukan ekspansi perluasan wilayah dan sampai di Mesir, mereka selalu berpesan kepada pasukan muslim, sekiranya bisa negosiasi, jangan perang, sebab Nabi telah berpesan mereka adalah saudara kita. Saudara dari mana? Karena salah satu istri Nabi yang bernama Maria Kibetiyah, perawan, istri Nabi 13 itu semuanya janda. Bahkan ada sebagian yang sudah nenek-nenek. Makanya kalau ada bapak-bapak yang egois, tambah istri kan sunnah Nabi, ya baca sejarahnya. Nabi itu ketika nikahi perempuan lain selain Khadijah, selain Aisyah, itu dalam rangka dakwah, tidak kok seperti, mohon maaf, bapak-bapak yang pengen poligami hanya berdasarkan egois dan nafsu itu saja, maunya yang muda, kan begitu kan? Padahal dari sekian istri Nabi itu banyak yang sudah nenek-nenek, karena dia seorang tokoh kabilah yang ketika menjadi istrinya, semua warga sukunya akan masuk Islam. 6 siapa? 6 yang lahir dari Dewi Khadijah, itu yang 4 perempuan. Siapa saja? Siapa saja? Ya, Zainab,
Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Yang dua laki-laki siapa? Abdullah. Siapa lagi? Qasim atau Thayyib. Makanya Nabi juga nama julukannya Abu Abdillah, Abul Qasim, Abu Thayyib. Semuanya meninggal di saat masih kecil. Bahkan ada yang baru nyusu sudah meninggal. Yang satu namanya Ibrahim. Lahir dari Maria Qibtiyah. Gadis masih sangat muda, perempuan dari Mesir, hadiah dari Raja Muqawqis. Siapa? Muqawqis, Raja Mesir yang berkuasa di zaman itu. Ahlul kitab datang, ya Abul Qasim, Muhammad yang berjuluk Abul Qasim, bapaknya Qasim. Ataz'amu anna ahlal jannah ya'kuluna wa yashrabun? Apakah kamu mengira bahwa penduduk surga itu ya makan, ya minum? Ditanya begitu Rasulullah. Ya'kuluna wa yashrabun? Apakah mereka itu juga makan minum sebagaimana saat di dunia? Faqala, Nabi jawab tegas, na'am, iya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah zat yang diri Muhammad ada pada kekuasaannya, inna ahadahum la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil akli wasyurbi wal jima'. Penduduk surga itu demi Allah, kata Nabi, Allah kasih kekuatan dalam masalah makan, minum, dan hubungan suami istri seperti kekuatan 100 laki-laki yang gagah perkasa. Jadi nggak perlu irek nanti. Tahu irek ya? Sekarang nggak ada lagi irek. Nggak perlu obat kuat, nggak perlu. Karena semua penduduk surga itu dikasih 100 kekuatan laki-laki yang perkasa. Makan, kalau sedang pengen makan ya kuat makan, kalau sedang pengen minum ya kuat minum, kalau sedang pengen jima ya kuat jima. Sehari dipersilakan mau berapa kali, butuh bidadari berapa, di surga nanti disiapkan. Ya, sabar. Yang istrinya sampai mati hanya satu, sabar. Sabar ya Pak Haji. Nanti di surga kita pengen berapapun, belum diucapkan, baru di hati dan pikiran semuanya langsung datang, ingin melayani kita sepuas kita. Alhamdulillah. Qala hajat wahadihim irkuhu wa karihil mis. Terus bagaimana kalau banyak makan, apa mereka nggak BAB nanti di sana? Berarti mereka kencing nanti di sana. Kata Ahlul Kitab. Nabi katakan, surga tempat suci, surga tempat bersih, surga tempat wangi. Mereka makan ketika mereka pengen BAB menjadi keringat. Dan keringatnya itu tidak seperti keringat kita yang baunya naudzubillah. Keringatnya wangi. Keringat penduduk surga sangat wangi, karihil misk, sebagaimana bau wanginya minyak misik yang asli, bukan yang 15 mili 5.000 itu, bukan. Itu ada YouTube-nya tuh, jemaah umroh beli minyak out yang asli, lalu
dikeluarkan barang itu, ditanya berapa harganya, 1 mili 30 juta. Yang asli lah kita 15 mili 15.000. Jadi kalau dipakai sampai di luar hilang ya wajar. Atau kadang dipakai baunya malah berubah nggak enak ya wajar. Jadi ada di dunia ini, dan misik di surga pasti jauh lebih wangi dibanding misik yang paling mahal di dunia. Itu ada yang 1 mili, Bu, berapa? 30 juta. Masya Allah. Maka terkadang orang miskin ngiri pada orang kaya ya wajar, ya. Orang kaya pengen beli apapun. Kita mungkin selama ini nggak kebayang kalau ada jam tangan harganya sampai 3 miliar. Tapi sebab adanya penjarahan, Masya Allah, ternyata entah uang halal, entah uang haram, loh, jam kok sampai 3 miliar. Apa kalau jam 3 miliar itu jalannya lebih laju dari jam yang harganya murah? Kan ya sama saja toh ya. Saya masih ada video itu. Dulu saya punya jamaah pengusaha kapal yang lagi rame-ramenya Bronton. Itu beliau beli sepeda ontel Bronton warnanya merah. Saya ada videonya, saya sempat pakai itu termasuk. Harganya 250 juta. Nah, ini padahal kalau di bawah saat hujan ya kehujanan, ya kepanasan. Kita mungkin nggak kebayang, tapi ternyata memang ada. Entah karena bahannya dari apa. 250 juta merek Bronton. Waktu rame-ramenya sepeda ya. Sampai ada istilah sudah mulai banyak orang gila sepeda. Hobi dan koleksinya banyak. Berapa harganya? Saya sampai begini, Pak Haji. Ini kalau buat pesantren lumayan untuk beberapa lokal anak-anak santri. Tapi ya seperti itulah kehidupan dunia. Jadi kalau dikatakan dunia bujuki nipu, ya diantaranya itu. Dapat apa coba? Bang saya mencoba keliling masjid 5 menit saja pantat juga sakit toh. Panasan juga. Ada videonya itu. 250 juta. Masya Allah sayang. Tapi ya itu hobi, dia punya duit, ya terserah mereka. Ya. Nah, mudah-mudahan ya Bapak Ibu kita mendapatkan kenikmatan surga yang begitu sempurna sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi. Lah bagaimana supaya kita masuk surga? Itu harus kita tahu, jangan hanya doa ya Allah anugerahkan surga pada kami, tapi selama hidup kita tidak pernah berikhtiar maksimal berupaya menuju ke surga. Padahal jalan menuju surga itu siapa ingin ke surga? Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa bawa mic. Pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga? Pintu selalu terbuka. Ayo. Yang mudah dimiliki. Ayo bisa. Hanya seorang. Ayo suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Ya Rasulullah salam. Allah salamun alaik. Ya Rasulullah salam. Allah salamun alaik. Ya Rabbi ashani wa daraji atfatai ya jiratal alamin. Ada yang nyaut
Hah? Apa? Tapi pernah dengar kan? Itu tadi yang sudah pegang mic ya. Ya Allah. Dah. Beliau Al-Faqih rahimahullahu ta'ala mengatakan, man arada ayyanala hadzal karamah, siapa yang serius ingin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tersebut, menjadi penghuni surga, sehingga kenikmatan-kenikmatan surga itu benar-benar bisa dirasakannya, fa'alaihi ayyulazima wa yudawima ala khamsati asya, maka dia harus mudawamah, terus menerus melakukan 5 perkara. Pokoknya kalau 5 perkara ini dia jaga benar, maka sungguh dia akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di dalam surga. Perhatikan. 5 perkara itu, yang pertama, ayyamna'a nafsahu min jami'il ma'asi, harus sungguh-sungguh menahan diri dari bermaksiat. Harus sungguh-sungguh. Adapun sudah ikhtiar maksimal kok masih terpeleset bermaksiat, ya namanya manusia, bukan malaikat. Manusia itu ya memang sesekali harus salah. Kata Nabi, kullu bani Adam al-khatta'un. Semua manusia berpotensi melakukan kesalahan. Karena apa? Allah ciptakan manusia beda dalam Allah menciptakan jin serta malaikat serta iblis. Allah ciptakan malaikat hanya dikasih akal, tak ada nafsu dalam diri malaikat, sehingga Allah menjelaskan malaikat itu ibadum mukramun, hamba-hamba yang mulia, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang diperintahkan Allah dikerjakan. Diciptakan malaikat sujud, ya sujud saja. Dia nggak ada lapar, nggak ada ngantuk, nggak asik malan, hidupnya monoton. Suruh ruku sampai hari kiamat. Suruh baca tasbih sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Allah ciptakan malaikat, Allah tidak kasih nafsu kepada malaikat, hanya dikasih akal dan hati nurani. Beda dengan manusia, Bapak Ibu, kita ini diciptakan Allah, kecuali dikasih akal yang selalu ngajak kita melakukan kebenaran, Allah juga kasih nafsu yang selalu mengajak kita melakukan keburukan. Makanya manusia ini kalau lagi baik, baiknya mengalahkan malaikat. Tapi kalau lagi buruk, burunya juga mengalahkan setan. Ketika nafsu yang lebih dominan menguasainya, demit teman nih gila, setan. Tapi ketika akal hati nurani yang lebih dominan menguasai dirinya, lebih mulia daripada malaikat. Jadi pertama yang harus dijaga, ayyamna'a nafsahu anil ma'asi, berupaya maksimal menjaga diri dari maksiat. Maksiat itu banyak. Ada maksiat dohir, ada maksiat batin. Maksiat dohir, ada maksiat seluruh anggota tubuh. Lisan kita khususnya yang paling banyak berpotensi maksiat. Gunjing lesan, ngadu domba lesan, mitnah lesan, apalagi membuka aib kekurangan orang lain lesan. Mata juga ada maksiat, jelalatan, suka lihat perkara yang haram. Telinga
dua tangan, dua kaki, alat kelamin, semua berpotensi bermaksiat. Harus maksimal kita jaga. Itu zahir. Yang batin hati harus selalu dijaga dari bermaksiat. Maksiat hati apa? Iri, dengki, dendam. Selalu ada niatan buruk kepada orang lain, berprasangka buruk kepada orang lain. Itu maksiat, Bapak Ibu. Jangan dikira maksiat itu hanya zina, judi, maling, bunuh. Ingat, maksiat itu ada maksiat antara hamba dengan Allah, tobatnya lebih mudah. Ada maksiat kezaliman antara hamba dengan hamba, tobatnya susah. Kalau sampai tidak mendapatkan ridho, maaf dan halal dari manusia yang kita zalimi, tak akan Allah memaafkan kita. Mabuk antara dia dengan Allah itu, yang rugi dia sendiri kok, gak repotkan orang lain. Judi sama, tapi kalau sudah ghibah, ada yang dirugikan. Mitnah, ada yang dirugikan. Adu domba, ada yang dirugikan. Selama yang dirugikan lewat ghibah kita, mitnah kita, adu domba kita, belum memaafkan kesalahan kita, nangis darah, gampangannya ngomong, istighfar puluhan ribu kali tiap hari, Allah tak akan pernah memaafkan kesalahan kita, menerima taubat kita. Usahakan jaga. Kalau terlanjur maksiat, segera istighfar, segera bertaubat. Karena syariat khusus untuk umatnya Nabi Muhammad dan tidak berlaku untuk umat Nabi dan Rasul lainnya. Kalau ada umatnya Nabi Muhammad melakukan keburukan, itu tidak langsung dicatat oleh malaikat atid, si fulan melakukan keburukan. Nunggu, dikasih tempo 3 jam. Berapa? Satu riwayat 6 jam, satu riwayat 7 jam, tapi yang kuat 3 jam. Kalau setelah maksiat belum 3 jam kok dia tobat, nggak jadi ditulis. Masya Allah. Syariat kaum Bani Israel baru niat maksiat saja besok maling, tulis. Kalau niat melakukan kebaikan nanti malam tahajud, niat kuat tapi belum dilakukan tahajud, nggak ditulis. Kita umatnya Nabi Muhammad berniat tadi malam, besok bismillah ngaji Al-Miftah, sudah ditulis si fulan ngaji di Al-Miftah. Kalau apa yang diniatkan dikerjakan, ditulis lagi. Berarti 2 kali pahalanya ngaji ke Al-Miftah dengan pahala yang sempurna. Alhamdulillah. Tapi kalau keburukan diniatkan sekuat apapun, bahkan sudah dilakukan keburukan itu, lalu belum 3 jam istighfar tobat dengan benar, gak jadi ditulis melakukan keburukan. Malaikat raqib yang tugasnya mencatat amal baik, ketika mau nulis si fulan melakukan amal baik, gak perlu konfirmasi dengan malaikat atid. Tapi kalau malaikat atid, ketika ada umatnya Nabi Muhammad yang melakukan keburukan, dia harus konfirmasi dulu. Raqib, si fulan melakukan keburukan. Gimana? Saya catat. Oh, tunggu dulu. Kasih waktu 3 jam. Sebelum 3 jam istighfar benar, taubat, nggak usah ditulis. Alhamdulillah. Dan ini sekali lagi syariat yang sangat murah, ringan, khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita dimaklumi melakukan kesalahan, tapi jangan lalu al-musirrun bidunub terus-terusan. Segeralah bertobat, istiqomah dalam bertobat. Yang sebab taubat yang istiqomah yang kita jaga itulah seberapapun keburukan
yang kita lakukan semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut pada Tuhannya, dari rasa takut dia nahan diri dari melakukan maksiat, dia nahan diri ngikuti hawa nafsunya, wa innal jannata hiyal ma'wa, sungguh surga tempat abadinya. Ini yang pertama yang harus dijaga, menahan diri dari bermaksiat. Yang kedua, ayyurdiyo bil yasir minad dunya, ridho dari urusan dunia ini, sesuatu yang sedikit, nggak protes terus sama Allah, akhirnya berprasangka buruk sama Allah, akhirnya mengatakan Allah tidak sayang padanya. Kasih sayang Allah itu tidak kok lalu harus berupa kita pengen kaya dikasih kaya, itu bukan ya. Kalau kita ngaji hikam, terkadang Allah sengaja al-man'u. Al-man'u itu mencegah, memberikan kebaikan yang menjadi permintaan kita. Itu sejatinya Allah sedang memberikan anugerah besar kepada kita. Banyak orang yang pengen sehat maksimal, nggak dikasih sehat. Secara zahir sepertinya Allah benci sama dia, keinginannya nggak dituruti. Tapi hakikatnya Allah sedang memberikan nikmat yang jauh lebih besar, hanya sekedar dibanding kesehatan yang sempurna, uang yang banyak, kekuasaan dan jabatan yang tinggi. Apa nikmat yang lebih besar daripada itu? Dia mau menangis kepada Allah. Dia mau sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah. Yang tadinya nggak pernah tahajud, dia tahajud. Betul tidak? Itu nikmat agung yang terkadang kita lupakan. Kalau apapun yang kita inginkan selalu dikasih oleh Allah, kita akan terlena. Betul? Apalagi tahajud sudah merasa cukup. Kemudian dia, ini loh bukti bahwa Allah itu cinta padaku. Nyatanya aku pengen banyak duit dikasih. Hati-hati. Sesuatu yang secara zahir itu seperti bukti sayangnya Allah, sejatinya itu adalah khirman. Allah sedang menghalangi memberikan sesuatu yang jauh lebih besar dibanding sesuatu yang kamu anggap itu bukti kasih sayangnya Allah. Apa? Malas ibadah. Ya nggak sungguh-sungguh ibadah. Kalau orang sudah kecukupan semuanya, biasanya itu malas ibadah. Jadi yang kedua ridho, dikasih seberapapun dari Allah ridho, selalu berhusnudzon. Yang penting sudah ikhtiar, hasilnya pasrahkan sama Allah. Maka hati kita akan ridho. Seberapapun yang kita terima dari Allah adalah itu jatah kita di dunia. Yang ketiga, ayyakuna harisan 'ala ta'ah, harus punya keinginan yang kuat untuk maksimal bertaat. Harus punya keinginan yang kuat untuk istiqomah dalam melakukan ketaatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini riwayat tertulis dalam kitab Ihya. Imam Ghazali nukil begini tulisannya. Yamutul mar'u ala ma'ashu. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Manusia itu umumnya mati dalam keadaan sedang melakukan kebiasaan yang biasa dia lakukan di dunia. Umumnya. Nah sekarang hidup ini pilihan, Bapak Ibu pengen mati sedang ngaji atau sedang karaoke? Benar. Biasakan ngaji.
Bapak-bapak pengen mati sedang sedekah apa sedang nyawer? Ada nggak yang mati sedang nyawer? Kebiasaannya seperti itu. Ibu-ibu pengen mati sedang zikir, sholawatan, istighfar, la ilaha illallah, apa sedang gunjing? Biasakan zikir. Banyak orang mati sedang gunjing, di tengah gunjing mati. Di Blitar, sempat viral di Blitar itu. Ada ibu sudah sepuh, itu hari-hari selalu bawa tasbih. Dikir, tangannya selalu begini bawa tasbih ya. Suatu ketika sakit, mendadak jatuh, dibawa ke rumah sakit, stroke. Stroke gak bisa ngapa-ngapa, tapi subhanallah, khusus jarinya gak berhenti. Seperti sedang zikir, melakukan kebiasaan yang selalu dia lakukan. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang itu mati ketika sedang umumnya ya melakukan kebiasaan yang dia lakukan. Masya Allah, nikmatnya kayak apa? Gak perlu dibimbing. Sampai ajal menjemput, itu kondisinya sedang Allah. Karena hari-hari dia zikir. Nah sekarang terserah. Kalau pengen mati sedang maksiat, sedang minum, ya biasakanlah itu. Tapi tentu harapan kita sebagai orang yang beriman, pengen mati sedang melakukan kebaikan. Mati sedang sholat. Banyak guru-guru kita ada yang mati sedang ngaji. Masya Allah. Karena memang hari-hari ngaji. Ada yang mati sedang baca Quran. Tapi juga tidak sedikit, naudzubillah, orang mati sedang dalam keadaan mabuk. Pembawa berita mati sedang membaca berita tentang kekurangannya orang lain. Nah, bisa jadi menghari-hari dia selalu membaca kekurangan orang lain. Jadi kalau pengen mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di surga, harus sungguh-sungguh menjalankan taat, istiqomah. Istiqomah itu berat ya. Istiqomah kalau mau ringan istirahat saja di rumah sana. Istirahat, gak usah ngaji. Ngapain? Enak-enak tidur di sini ya. Ya. Ar-rabi yang keempat, ayyuhibbas sholihin wa ahlal khair. Komunitas ganti. Yang mungkin selama ini kumpulan kita orang-orang yang gak baik, ganti. Agar dengan berkumpul itu kita termotivasi menjadi baik seperti mereka. Ya. Karena perkumpulan itu sangat cepat mencuri karakter kita. Kita yang dulu terkenal lesannya terjaga, orangnya baik, karena salah kumpul orang, lesan kita nggak terjaga. Cepat sekali nyuri karakter kita. Karakter baik kita dicuri, lalu diganti seperti mereka. Pengen dapat surga dan kenikmatannya? Yang keempat, kata Al-Faqih Abul Lesas Samarqandi, yuhibbus sholihin wa ahlal khair. Kumpuli orang baik, cintai orang baik. Minimal kita kumpul termotivasi. Ya Allah, kapan ya saya bisa baik seperti dia? Ahli jamaah, ahli ngaji. Kalau jamaah ya sholat sunnah, ya baca Quran. Padahal dia tuh sibuk kerja kok ya masih sempat. Sementara aku yang nganggur, kebutuhanku dicukupi suamiku, ngaji saja kok males. Betul tidak? Kumpuli, cintai orang-orangnya. Yang kelima, yang terakhir, ayat surat doa, perbanyak berdoa. Karena surga itu anugerah dari Allah yang diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Nah, harapan kita tergolong yang dikehendaki. Minta dalam sholatlah, anugerahkan kepada kami surgamu, ridhomu. Wa inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Itu jangan pernah berhenti kita mintakan. Dan juga orang dapat surga itu kan harus husnul khatimah. Su'ul khatimah, tak ada surga baginya. Husnul khatimah, pasti surga.
Masalah apakah langsung surga atau dihisap dulu baru surga, atau setelah dihisap mampir dulu di neraka lalu baru dibawa ke surga, tergantung amal perbuatan masing-masing. Tapi kalau husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, pasti endingnya surga. Terus minta pada Allah husnul khatimah. Setelah tahiyat sebelum salam minimal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta terus dijaga iman kita sampai kita menghadap Allah. Minta husnul khatimah. Dan 5 perkara yang menjadi sarana kita benar-benar bisa menjadi penghuni surga, ini Allah mampukan kita mengamalkannya. Amin. Oh, enggak semangat aminnya? Kayaknya nggak semangat pengen masuk surga ya. Mudah-mudahan Allah mampukan kita mengamalkannya. Amin Allahumma. Yuk diulang. 1 apa? Menahan diri dari bermaksiat. Yang kedua, ridho dengan yang sedikit dari dunia. Yang ketiga, ambisi yang kuat untuk terus bertaat. Keempat, suka berkumpul dengan orang soleh, mencintai orang soleh, orang baik. Dan yang kelima, banyak doa minta surga dan husnul. Tanpa husnul khatimah tak mungkin dapat surga. Mudah-mudahan kita dimampukan untuk mengamalkan. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Cukup ya? Ada pertanyaan? Singkat, padat? 2 penanya? Kalau ada, kalau nggak ada nggak usah dipaksa ya. Monggo. Yuk. Izin bertanya Yai. Yang pertama, bagaimanakah dengan orang-orang yang seperti Yai ucapkan tadi membeli sepeda dengan harga ratusan juta? Apakah itu telah akan mendapatkan hisab dari Allah? Dan bagaimana pula dengan orang-orang yang banyak duitnya yang selalu bolak-balik pergi haji umrah gitu, sementara orang yang tidak berkecukupan sekalipun belum bisa pergi gitu. Jadi di mana letak kebaikan atau gimana ya sesungguhnya buat untuk menyenangkan hati kita yang belum mampu pergi berumrah. Terima kasih. Semua yang Allah titipkan, semua akan dihisab, dimintai pertanggungjawabannya. Allah kasih harta kita, nanti akan dihisab. Pertanyaannya mulai dari bagaimana caramu mendapatkan harta. Lalu dilanjut pertanyaan berikutnya, harta yang telah terkumpul kamu gunakan untuk apa? Makanya beruntunglah ketika Allah kasih anugerah harta pada kita, lalu harta itu benar-benar kita gunakan di jalannya. Nah, orang yang beli sepeda sampai ratusan juta ya sebenarnya itu urusan dia sama Allah. Cuma terkadang orang yang mohon maaf bisa dikategorikan israf, menghambur-hamburkan harta, dan itu adalah sesuatu yang dilarang. Itu belum tentu. Pernah nyumbang ke masjid sampai 1 juta itu belum tentu. Tapi sekali lagi itu urusan orang lain, ngapain kita kepo urusan mereka? Gak usah biarkan. Dia nanti yang akan mempertanggungjawabkan harta yang Allah anugerahkan padanya
dan dia gunakan untuk sesuatu yang tergolong menghambur-hamburkan harta. Cuma yang saya ceritakan ini juga biasa bangun masjid gitu. Banyak bantu para ustadz, punya program tiap tahun ngumrohkan ustadz, 2 ustadz rutin itu. Dan di antara yang diumrohkan itu saya. Hanya minta, Pak Kiai, saya punya hajat, tolong bacakan Quran 1 khataman di Makkah, 1 khataman. Itulah anugerah, kayak ngimpi. Sudah umroh, sudah bisa baca Quran 2 kali khataman, dan lain sebagainya. Terkadang kan ada orang yang kalau dihambur-hamburkan untuk maksiat, mereka nggak sayang. Tapi ada panitia pembangunan masjid datang ke rumahnya, sudah berargumentasi paling keluar 500.000. Nah, tapi sekali lagi itu urusan mereka ya, jangan kepo gitulah ya. Kemudian kalau ada orang yang Allah kasih selain iman dan agama, nggak usah heran. Karena apa? Yu'tillahud dunya. Allah itu kasih dunia, kata Nabi, liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Ada orang yang dicintainya. Allah kasih dunia. Dunia itu simbolnya 3 ta. Tahta, harta, wanita. Itu dunia. Allah kasih dunia pada orang yang dicintainya. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, sahabat Utsman, sahabat Anas, sahabat Abdurrahman bin Auf. Allah kasih dunia. Tapi mereka dicintai oleh Allah sebab benar-benar membelanjakan dunianya, hartanya di jalan Allah. Tapi Allah juga kasih dunia pada man la yuhibbu, orang-orang yang tidak dicintainya. Fir'aun kasih dunia, Namrud kasih dunia, Qarun kasih dunia. Zamannya Nabi ada sahabat yang dulu miskin, Ali bata selalu bersama Rasulullah, minta kaya, doakan kaya, kaya dia mati terlaknat. Allah perintahkan agar Nabi umumkan harta dia haram bagi muslim. Namanya siapa? Sa'labah bin Harith. Dan orang-orang seperti Fir'aun, seperti Haman, seperti Namrud, seperti Qarun, seperti itu akan berulang sampai hari kiamat. Ada orang-orang seperti itu, tapi juga ada orang yang seperti Abdurrahman bin Auf. Ketika Nabi umumkan kita mau perang, butuh logistik, ya Rasulullah, 4 miliar hartaku, 2 miliar aku kasihkan kamu, 2 miliar untuk kebutuhan keluargaku. Nabi meninggal, semua janda dan anak-anaknya yang nyukupi kebutuhannya Abdurrahman bin Auf. Anas bin Malik ahli sedekah. Apakah dengan sedekahnya Anas bin Malik menjadi miskin? Tidak. Kalau yang lain panen kurma setahun paling sekali, itu pun belum tentu baik. Sering gagal panen. Tidak berlaku bagi kebunnya Anas bin Malik. 2 kali panen, bahkan 3 kali panen, dan selalu sukses hasil panennya. Karena Anas bin Malik ini Anas bin Malik mulia sebab khidmah. Makanya yang ada kesempatan khidmah pada kiai, pada ulama, niatkan yang benar. Bisa jadi dari khidmahmu Allah jadikan anak-anakmu mulia. Anas bin Malik itu khidmah di keluarganya Rasulullah bersama ibunya 10 tahun. Ketika kecil digendong ibunya, lalu ibunya minta doa. Nabi mendoakan khusus, ya Allah, banyakkan anaknya Anas, banyakkan ilmunya Anas, banyakkan hartanya Anas. Khidmah di keluarga Rasulullah, ishrina sana, 10 tahun. Barokah khidmah, yang sebab khidmah dia nggak sempat kerja, dia nggak sempat belajar sebagaimana para sahabat yang nganggur. Allah beri kemuliaan. Doa Nabi diijabah. Anas bin Malik usianya 100 tahun lebih, sempat jumpa dengan anak cucunya 100
dan semuanya kaya dunia, harta, kaya ilmu. Masya Allah. Sahabat Anas bin Malik. Tapi kalau iman, la yu'tillahul iman illa liman yuhibbu. Kalau iman hanya Allah kasihkan pada yang dicintainya. Makanya kalau melihat ada orang kaya, nggak usah keki, ngiri, nggak usah, biasa saja. Bisa jadi kekayaan yang diberikan oleh Allah padanya itu seperti kekayaan yang diberikan Allah kepada Firaun, hanya mendatangkan laknat, nggak usah. Tapi kalau ada orang yang istiqomah jamaahnya, istiqomah ngajinya, istiqomah sedekahnya, istiqomah baiknya, istiqomah jaga lisan dan hatinya, ngirilah kamu. Paham? Ngiri, gak perlu ngiri. Karena tidak menjadi dia bahagia seperti itu selamanya. Bahkan terkadang belum sampai mati sudah bangkrut, beramal tidak. Mati dikabarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Haji Fulan. Semua berkomentar, oh Haji Fulan yang takhil itu ya. Na'udzubillahi min. Kita pingin saat diumumkan kematian kita, semuanya menangis karena ingat kebaikan kita dan mendoakan baik kepada kita. Mudah-mudahan amin Allahumma. Gitu ya Bu ya. Jadi nggak usah ngiri, nggak usah lalu kok Allah kayak nggak adil itu, sampai umrah berkali-kali saya satu pun nggak pernah umrah. Pernah kelompok miskin datang kepada Nabi sama seperti itu. Ya Rasulullah, kami perwakilan dari kaum miskin. Kenapa? Kami datang jujur, kami ngiri sama orang kaya. Mereka sholat, kami sholat, puasa, kami puasa. Tapi saat mereka haji, kami nggak mampu. Mereka sedekah, kami nggak mampu. Mereka sakit, mau berobat kemanapun bisa. Sementara kami BPJS, rumit prosesnya. Apalagi yang nggak terdaftar di BPJS. Kami ngiri lah Rasulullah. Lalu Nabi ajarkan, aku akan ajarkan kalimat pada kamu yang kalau kamu baca, itu pahalanya tidak bisa dibandingi dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Diajarkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalau dibaca orang yang miskin dan dia ridho sabar atas kemiskinannya, dibanding dengan hajinya, umrohnya, sedekahnya orang-orang yang kaya, itu jauh nilainya lebih tinggi tasbih yang dibaca oleh orang-orang miskin. Dengan syarat sabar, ridho, nggak protes terus. Gimana? Masih pengen jadi orang kaya, digitukan. Mereka haji paling setahun sekali. Kamu wahai kaum miskin, sabar atas kemiskinanmu, tiap minggu kamu haji. Jumatannya orang miskin itu pahalanya haji baginya. Ayo, mana orang kaya bisa haji tiap minggu? Ada. Dan kita hidup ini bukan di dunia ya Bu, ada akhirat. Kita mungkin nggak mampu bersedekah seperti mereka, tapi kita punya amaliyah yang tak mampu juga mereka lakukan. Sampai akhirnya perwakilan orang miskin ini kembali ke kampungnya, disampaikan. Lalu orang sekampung, kami ridho jadi orang miskin, gak pengen lagi jadi orang kaya. Seperti itu. Ya. Tapi harus ada yang miskin, harus ada yang ya. Harus ada yang baik, harus ada yang buruk. Seperti itu. Ya cukup ya. Cukup Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma ya Allah ij'alna min ahlil istiqamah. Ya Allah, mampukan kami menjadi hamba-hambamu yang ahli istiqamah saat menghadapmu. Anugerahkan husnul khatimah, husnul khatimah, anugerahkan husnul khatimah ya Rabb, anugerahkan ridha dan surgamu ya Rabb ya Rabbal alamin. Wasi' alina rizqana ya Allah wa adim alina khalqana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila tariqil qawim wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.